Resep Persebaya kalahkan Persik Kediri dengan 10 pemain. Dikutip dari bola.net, Persebaya Surabaya mengawali matchday pertama Grup C Piala Menpora 2021 dengan manis. Green Force mengalahkan Persik Kediri di Stadion Sijalak Harupat, Selasa tanggal 23 Maret. Kemenangan tersebut diraih oleh Persebaya kendati hanya mengandalkan 10 pemain. Menyusul diusirnya Rizky Ridho oleh wasit, bek muda Persebaya tersebut menerima kartu kuning kedua pada menit 35. Menurut pelatih Persebaya, Aji Santoso, kemenangan itu diraih berkat ketenangan pemain meski kalah jumlah. Di samping itu, ada perubahan formasi untuk beradaptasi dengan keluarnya Rizky Ridho. Yang jelas ketika Rizky Ridho mendapatkan kartu merah saya menarik ke belakang posisi Adi yang sebelumnya kami menggunakan formasi 4-2-3-1 menjadi 4-4-1, kata Aji Santoso usai laga. Di ruang ganti, Aji juga mewanti-wanti kepada anak asuhnya untuk tidak nervous, serta tetap mempertahankan gaya permainan yang menjadi ciri khas Persebaya. Setelah babak pertama masuk ruang ganti, saya memberi instruksi kepada pemain untuk tenang, untuk bermain dengan ciri khas Persebaya, 1-2 sentuhan bola bawah, lanjut Aji. Terbukti di babak kedua dengan 10 pemain justru kami menguasai jalannya pertandingan, tegas Aji Santoso. Pergantian pemain juga cukup berdampak terhadap penampilan Persebaya di lapangan. Mereka mampu melakukan penetrasi ke sektor pertahanan lawan dan kemudian menghasilkan 2 hadiah penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Samsul Arif. Saya memasukkan pemain yang kuat pegang bola, Randy Irwan, Kambuaya sama pemain muda Akbar Firmansyah, Aji menambahkan. Alhamdulillah dengan masuknya 3 pemain ini justru kami lebih tajam. Terbukti pemain kami bisa masuk ke penalti box dan dua-duanya mendapatkan penalti, tandasnya. Artikel ini dikutip dari bola.net. Untuk berita lebih lengkap kunjungi bola.net. Aji Santoso mengklaim seharusnya Persebaya tidak dapat kartu merah. Dikutip dari bola.com, Persebaya Surabaya mengalami nasib kurang beruntung dalam matchday pertama Grup C Piala Menpora 2021. Mereka terpaksa bermain dengan 10 pemain saja sejak menit ke-35 melawan Persik Kediri di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Selasa tanggal 23 Maret malam. Itu terjadi setelah bek Rizky Ridho mendapat kartu kuning kedua dari wasit Agus Fauzan Arifin di menit tersebut. Tanpa pikir panjang, wasit membuat pemain muda hasil binaan Persebaya itu terpaksa mandi lebih cepat dari rekan-rekannya. Pelatih Persebaya, Aji Santoso, punya pendapat sendiri mengenai kartu merah yang menimpa pemain berusia 19 tahun itu. Menurutnya, Rizky seharusnya tidak mendapat 2 kartu kuning dalam 2 insiden yang melibatkannya. Menurut saya seharusnya tidak dua-duanya mendapat kartu kuning. Mungkin wasit memiliki pandangan yang berbeda. Tetapi, yang pertama itu seharusnya tidak dapat kartu, kata Aji Santoso dalam konferensi pers setelah pertandingan. Pelanggaran pertama dilakukan Rizky Ridho pada menit ke-8. Saat itu, dia berusaha menguasai bola yang setinggi pinggang. Namun, striker Persik Septian Bagaskara kemudian malah menyundul bola tersebut. Wasit Agus Fauzan Arifin memilih memberinya kartu kuning meski terlihat Rizky tidak melakukan gerakan aktif terhadap Septian. Tendangan bebas ini juga nyaris membuat jala gawang Persebaya bergetar. Namun kemudian melambung. Kalau kartu kuning, yang kedua memang harus mendapat kartu. Karena bola dan orangnya sudah lewat, Rizky Ridho sedikit keras kepada kaki lawan, imbuh Aji Santoso. Artikel ini dikutip dari bola.com. Untuk berita lebih lengkap kunjungi bola.com. Komentar Samsul Arif Munib usai cetak 2 gol untuk Persebaya. Dikutip dari bola.net, penyerang Persebaya Surabaya,
Samsul Arif tampil gemilang pada matchday pertama Grup C Piala Menpora 2021 melawan Persik Kediri. Pemain asal Bojonegoro tersebut mencetak 2 gol, Selasa tanggal 23 Maret tahun 2021 malam. 2 gol tersebut dicetak Samsul Arif melalui titik putih pada menit 67 dan 71. Mantan pemain Persib Bandung tersebut sekaligus menjadi top skor sementara di turnamen yang diikuti 17 tim Liga 1 tersebut. Dalam sesi jumpa pers usai laga, Samsul Arif menyampaikan rasa syukurnya bisa membantu Persebaya menang. Dia mengatakan bahwa kemenangan itu diraih karena kerja keras semua pemain. Tentunya bersyukur, seperti pelatih katakan. 10 menit pertama kami mulai dapat pertandingan, dapat sentuhan bagus, terus kartu merah, kata Samsul Arif. Kami bisa menang berkat kerja keras, imbuh penyerang yang pernah membela timnas Indonesia tersebut. Samsul juga tidak menampik bahwa pemain muda Persebaya punya peran cukup vital di balik performa apiknya. Apalagi bagi dia yang usianya tidak lagi muda. Kita tahu pertandingan tadi berat untuk semua pemain. Alhamdulillah dibantu pemain muda, Samsul Arif menambahkan. Saya pikir 90 menit bagi saya tidak terasa. Karena kita tahu pemain kami cukup mobile, banyak sekali overlap membawa bola ke depan, tandasnya. Artikel ini dikutip dari bola.net. Untuk berita lebih lengkap kunjungi bola.net. Persebaya menang 2-1 atas Persik, kena kartu merah, tertinggal, menang. Dikutip dari persebaya.id, Persebaya memulai perjalanannya di Piala Menpora 2021 dengan cukup baik. Persik Kediri yang menjadi lawan pertama berhasil dikalahkan dengan skor 2-1. 2 gol Persebaya dicetak oleh penyerang Samsul Arif lewat titik putih. Persebaya sempat tertekan di awal babak kedua karena kalah jumlah pemain. Gelombang serangan tim Macan Putih berbuah tendangan penalti. Setelah Alwi Slamet dianggap melakukan handsball di menit ke-62. Andri Ibo yang ditunjuk sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya. 0-1 untuk keunggulan Persik. Ketinggalan skor membuat Persebaya terlecut. Aji Santoso memasukkan Randy Irwan, Ricky Kambuaya dan Akbar Firmansyah pada menit ke-66. Hasilnya langsung terlihat. Kombinasi serangan Persebaya membuat Samsul Arif harus dijatuhkan di kotak terlarang. Samsul yang tampil sebagai eksekutor berhasil membawa Persebaya menyamakan kedudukan. Mencetak gol penyeimbang membuat Rahmat Irianto dan kawan-kawan makin percaya diri. Pergerakan trio Akbar, Randy dan Samsul berhasil merepotkan lini pertahanan Persik. Andri Ibo yang awalnya pahlawan berubah menjadi pesakitan. Setelah menjatuhkan Samsul Arif di menit ke-69, Samsul yang tampil mengambil tendangan penalti berhasil mencetak brace. Persebaya dan Persik terus jual beli serangan di sisa jalannya pertandingan. Namun skor tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Persebaya menang atas 2-1 atas Persik. Artikel ini dikutip dari persebaya.id. Untuk berita lebih lengkap kunjungi persebaya.id.